Inilah guguran lava Gunung Merapi yang terekam kamera pengawas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman, Yogyakarta. Dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi dan Kebencanaan Geologi Yogyakarta menyebutkan, dalam 6 jam terakhir dari pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava sebanyak 14 kali. Jarak luncur guguran lava maksimum 1.500 meter dari puncak Merapi dan mengarah ke barat daya ke arah hulu Sungai Bebeng. Status Gunung Merapi hingga saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Masyarakat juga diimbau untuk waspada dari bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat kondisi hujan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Yang pernak-pernik bertema Imlek di Kota Medan meningkat 20%. Angpau, lampion, elektrik, serta bunga sakura menjadi pernak-pernik yang paling banyak diburu masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2024. Warna merah memenuhi toko pernak-pernik di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sejak sebulan terakhir, pedagang sudah sibuk melayani pembeli yang akan menyambut Tahun Baru Imlek. Ratusan macam pernak-pernik Imlek tersedia di toko ini, mulai dari angpau, boneka naga, lampion elektrik, hingga bunga sakura. Pemilik toko mengatakan pada tahun ini mengalami peningkatan omset hingga 20%. Puncak pembeli biasanya terjadi pada sepekan jelang Tahun Baru Imlek. Adapun pada tahun dengan sio naga kayu ini, pernak-pernik yang paling banyak diburu ialah angpau, lampion elektrik, serta bunga sakura yang dibuat secara handmade. Pernak-pernik ini pun dibanderol mulai dari harga Rp1.500 hingga jutaan rupiah tergantung model dan bentuk pernak-perniknya. Ada peningkatan pembeli gitu, ada peningkatan 20%. Paling banyak kita di sini kan ada ratusan model angpau, dari besar, kecil, dari yang kertas, dari plastik, dari kain, bentuk dompet juga ada. Terus lampion elektrik yang paling banyak dicari. Diketahui Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Tahun ini sio naga kayu yang melambangkan kekuatan, kemakmuran, keberuntungan, kehormatan, hingga kesuksesan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, harga sejumlah komoditas ikan segar di tempat pelelangan ikan Tegal, Jawa Tengah merangkak naik. Permintaan terhadap kue keranjang juga membanjiri sejumlah produsen kue di Bandung, Jawa Barat. Jelang perayaan Imlek, sejumlah produsen Niangau atau kue keranjang terus kebanjiran pesanan. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dibantu 25 orang karyawan, setiap harinya pabrik yang sudah tersohor di Kota Kembang ini mampu memproduksi 5.000 buah kue keranjang. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah dan tepung ketan ini membutuhkan waktu cukup lama, yakni mencapai 18 jam, namun lamanya proses pembuatan itu sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Ada 3 varian rasa yang diproduksi, diantaranya original, rasa jeruk, dan rasa pandan. Salah satu varian rasa yang paling diminati adalah kue keranjang rasa pandan. Ada yang buat dijual, buat didistribusiin keluar kota, sama ada yang bisa yang bagi-bagi buat ke pabrik-pabrik. Ada pabrik yang buat bagi-bagi. Sempat konsumsi sendiri sih banyak juga. Kalau sekarang harga jualnya berapa? Sekitar dari 20.000 sampai 50.000-an variasi harganya. Sementara produksi kue keranjang di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat turun hingga 50%. Hal ini imbas dari mahalnya harga bahan baku kue keranjang, diantaranya harga beras ketan yang mencapai kisaran Rp22.000 per kilogramnya. Dampak naiknya harga bahan baku selain terjadi penurunan jumlah hasil produksi, juga berkurangnya daya beli konsumen yang biasanya datang dari berbagai daerah seperti Karawang dan Bandung. Udah tiap tahun. Biasa beli berapa, Pak? 5 kilo, 10 kilo paling Ini buat banyak. keluarga atau dijual lagi, Pak? Buat ngasih biasanya. Ngasih ya? Buat tetangga. Yang jelas ini mah enak, udah dari dulu. Udah langganan? Iya.
Biasa beli berapa, Bu? Ya sekarang mah hari ini 5, biasa banyak. Ini uangnya lagi bagi-bagi dulu buat yang lain. Ini ngasih yang penting aja tetangga yang deket. Naiknya harga ikan juga hampir terjadi pada semua jenis ikan seperti ikan tongkol, bawal, tenggiri, dan kakap di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal. Kenaikan berkisar Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Selain karena faktor cuaca dan gelombang tinggi, kenaikan harga komoditas ikan yang sudah berlangsung 2 hari ini akibat permintaan ikan yang lebih tinggi menjelang Tahun Baru Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang ingin mencoba roti dengan cita rasa berbeda bisa berkunjung ke sebuah toko roti di Jember, Jawa Timur. Toko ini masih mempertahankan oven jadul, tungku dengan kayu bakar, sehingga roti buatan mereka memiliki rasa smoky kayu bakar yang khas. Roti buatan tungku kayu bakar ini telah berdiri sejak tahun 1928. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan cara pembuatan roti di toko ini. Namun toko roti di Jalan Sultan Agung Jember, Jawa Timur ini memiliki keunikan tersendiri. Sejak dibuka tahun 1928 hingga sekarang, toko ini masih menggunakan oven yang sama, tungku tradisional dengan kayu bakar. Proses pembuatan yang tak pernah berubah. Resep tradisional dengan bahan baku pilihan membuat toko ini dapat mempertahankan cita rasa turun-menurun. Hingga generasi ketiga, toko roti ini tetap mempertahankan cara pembuatan roti secara tradisional. Bahkan kayu bakar yang digunakan juga dari jenis tertentu. Berdiri kurang lebih tahun 1928. Nah, jadi tapi waktu 1928 itu menempati sekarang Jalan Gatot Subroto. Pindah ke jalan raya ini mulai sekitar tahun 1940 sampai sekarang. Tak hanya pelanggan lama, pelanggan baru pun berdatangan untuk mencoba roti dengan cita rasa yang unik dengan aroma yang khas, smoky dari aroma kayu bakar. Rasanya manis, gurih, dan yang saya suka di sini aromanya ada smoky-smokinya. Sering datang ke sini? Sering sama teman-teman. Paling suka yang apa, jenis roti apa? Roti yang rasa coklat. Dengan oven tungku kayu bakar, toko ini dapat menghasilkan 200 roti setiap harinya. Berbagai jenis varian seperti roti kismis, roti kacang, selai nanas, gula, roti tawar, sisir, hingga bluder dijual dengan harga terjangkau mulai Rp5.000 hingga Rp13.000. Tak heran toko roti ini menjadi salah satu kuliner legendaris khas Jember karena mampu bertahan selama hampir 1 abad sejak tahun 1928. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.